Utama Karya berbangga mendapatkan penugasan untuk pembangunan dan pengelolaan jalan tol sepanjang Pulau Sumatera, the so-called Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS. Sehingga dengan demikian yang dapat kami tawarkan khusus dari Sumatera, khusus dari Utama Karya adalah jalan-jalan tol yang sudah beroperasi. Pada saat sekarang ada 6 ruas tol di Sumatera yang sudah beroperasi dan 2 diantaranya kami siap untuk bekerjasama menawarkan kepada INA. Baik, nah ini sambil kita promosikan dalam tanda kutip juga Pak Aloysius ya melalui CNBC Indonesia, banyak calon investor juga yang menyaksikan Squawk Box. Apa sih Pak sebenarnya daya tarik spesifik, keunikan dari proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Utama Karya? Jadi infrastruktur itu memang adalah keunggulan kami dan khususnya jalan tol, itu kita champion di situ. Apa uniknya? Kita lihat Sumatera ini adalah pertumbuhan ekonomi nomor 2 setelah Jawa. Dan the future daripada economic driver untuk Indonesia adalah Pulau Sumatera. Itu sehingga tepat sekali sejak 10 tahun terakhir kita melihat bahwa pembangunan infrastruktur di Sumatera itu menjadi prioritas dan diantaranya salah satu yang menjadi kunci itu adalah jalan tol. Di samping tentu saja pelabuhan dan lain-lain. Jadi kita lihat bahwa dengan membuka ini adalah akses untuk perekonomian, melancarkan distribusi, menghemat jalan, waktu tempuh, dan menurunkan logistik cost. Itu daya tarik secara makro. Secara mikro, khusus per project atau ruas, tentu ini kita menyambut keinginan dari rencana dari pemerintah membentuk INA. Kenapa? INA sebagaimana sudah kita ketahui akan bersama dengan partner-partner investor strategis, terutama dari foreign investor, itu yang akan masuk ke Indonesia. Itu memberikan confidence kepada investor global dan kita menyambut itu dengan senang hati. Karena apa? Uniknya dari yang proyek jalan tol ini adalah menjanjikan pertumbuhan yang jangka panjang. Kita tidak bisa melihat 1-2 hari, 1-2 bulan ini, tetapi 40 tahun ke depan mulai dari sekarang. Baik, ini detail sekali Pak Aloysius Anda sampaikan daya tarik makro maupun mikro dan mengingat proyek pembangunan infrastruktur ini adalah untuk jangka yang panjang. Anda melihat akhir-akhir ini dengan situasi pandemi khususnya confidence dari para investor seperti apa sih Pak? Karena kita juga ingin memastikan semua bahwa keberlanjutan pembangunan infrastruktur akan bisa terjaga dengan cara tadi nilai investasi dan investasi yang masuk bisa terus dijaga dan juga dimaksimalkan. Tapi situasinya tengah menantang seperti ini Pak. Apa yang Anda lihat akhir-akhir ini Pak dari confidence para investor ke proyek pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol? Well, ini belum terjadi sebelumnya. Untuk yang Sumatera ya, jalan tol, kalau kita bicara khusus jalan tol. Ini adalah ruas-ruas baru beroperasi 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. So pertumbuhan trafik itu adalah di dalam mode atau sesi ramp up. Artinya dengan pertumbuhan yang 7-10% dan ke atas. Memang pandemik itu salah satu faktor, tetapi kita optimis bahwa dengan ada pencegahan dan kemudian protokol dan kita percaya bahwa walaupun pada saat sekarang kita dalam masa resesi, tetapi sebagian besar dari negara-negara di dunia ini sudah mulai memasuki dan kita akan memasuki masa recovery dan confident dengan adanya INA terutama itu memberikan confident kepada investor luar untuk bersama dengan INA untuk masuk di infrastruktur. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.